Sekedar info aja, Neng ini merupakan temen hantunya Mami Furi udah sekitar 8 tahun yang lalu. Percaya nggak percaya, Kak Furi yang sudah pengalaman ngasuh spirit dolls aja masih sempat mengalami kejadian-kejadian yang susah diprediksi. Intinya mereka juga bisa protes kalau ada keadaan atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini Kak Furi akan bercerita tentang pengalaman Kak Furi sendiri digangguin sama anak asuh sendiri ya. Jadi kalau biasanya orang lain yang digangguin, sekarang diri sendiri pun bisa digangguin ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Nah, kenalin ya teman-teman dengan sosok boneka Nyai ya. Jadi nama seriesnya itu Nyai Series karena dibikin berdasarkan sosok hantu bernama Nyai di film Sosok Ketiga yang dibintangi oleh Celine Evangelista dan Samuel Rizal. Nah, jadi ceritanya Kak Furi meminta Maria dari The Doll with Soul ya untuk membuat boneka karakter Nyai. Setelah sebelumnya tentunya meminta izin terlebih dahulu dari produser sekaligus manajemen artis Mas Agung Saputra ya dari film Sosok Ketiga ini. Jadi Mas, aku mau bikin boneka Nyai ya. Jadi ada sosok perempuan di poster itu ya memakai pakaian lurik gini, tapi kepalanya pakai tusuk konde dan dia membawa bayi merah kayak gitu. Nah, jadi bayi merah ini konon merupakan anak dari Yuni ya yang diperankan oleh Celine Evangelista karena disantet oleh istri pertama. Makanya ya buat kalian yang lagi nonton, jangan suka ngerebut suami orang karena kalau istrinya nggak terima kalian bisa disantet. Mendingan cari yang single-single aja ya. Jadi di sini terlihat ada sosok wanita yang memakai kain batik dan memakai tusuk konde serta membawa bayi merah. Lengkap dengan tali pusarnya. Nah, sosok tersebut bernama Nyai dan disinyalir sebagai kurir santet dari istri tua ke istri muda. Tetapi untuk cerita film lebih lanjut, Kak Furi tidak akan menceritakan tentang film tersebut, melainkan Kak Furi akan bercerita tentang ya sosok Neng yang memang ada di boneka Nyai. Nyai itu nama peran di Sosok Ketiga ya bonekanya, tapi sebenarnya spirit yang Kak Furi blessing adalah spiritnya Neng. Jadi ceritanya Kak Furi ini sudah melakukan penelusuran ke rumah asli sosok Yuni yang di film Sosok Ketiga dibintangi oleh Celine. Nah, rumah tersebut sangat angker dan sudah kosong dari 1993. Konon katanya banyak tetangga yang takut lewat ke sana karena rumahnya tuh memang horor banget. Nah, akhirnya sebelum melakukan penelusuran, Kak Furi mempersilahkan teman hantunya Kak Furi, Neng, ya, untuk masuk ke boneka tersebut supaya lebih terproteksi dan tidak ada makhluk lain yang tiba-tiba masuk ke boneka. Alhamdulillah syutingnya berjalan dengan sukses tanpa ada kendala apapun. Nah, kurang lebih video dari handphone kalian bisa lihat nih ya, rumahnya tuh seangker itu. Jadi kita live di TikTok ya, di TikToknya Cila Cilo ya. Terus juga kita live juga di Instagramnya Celine. Dan kenapa Kak Furi buru-buru mempersilahkan Neng untuk masuk ke boneka ini daripada diisi yang enggak-enggak ya, karena Kak Furi malam itu riweh banget gitu penelusuran. Jadi lebih baik Neng aja yang masuk. Nah, setelah syuting nih teman-teman, besoknya Kak Furi itu langsung ke Bali. Seperti biasa ya, kalau ke Bali pasti melarung, melukat gitu kan habis penelusuran. Nah, pakai pesawat pagi, jadi kurang lebih tidur Kak Furi itu kurang banget ya, hanya sekitar 4 jaman. Ada beberapa kejadian aneh yang jarang sekali terjadi sebelumnya. Mulai dari kartu akses apartemen dan e-money yang ketinggalan, itu jarang banget terjadi karena Kak Furi termasuk orang yang detail kalau ngecek segala sesuatunya ya. Tapi ya alhamdulillah sih, bisa diatasi dengan baik. Dan pada saat Kak Furi di pesawat, Kak Furi juga mendapatkan laporan dari WhatsApp dari Ibu Dewi. Nah, katanya udah ketemu tuh di saku celana bekas syuting semalam. Ya udahlah, udah tenang ya, e-money udah ada, terus akses juga nggak hilang kayak gitu. Nah, ini kira-kira WhatsApp dari Ibu Dewi, Kak Furi screenshot ya, takut dikira bohongan nih. Jadi ceritanya itu biar berurutan. Oh ada, udah ketemu, berarti ya nggak ada apa-apa sih, bukan digangguin, memang lupa aja gitu. Nah ternyata
Ketenangan itu cuman sebentar aja, karena Kak Furi mengalami kehilangan KTP di dalam pesawat. Ampe yang tadinya ngantuk mau tidur di pesawat, sibuk ngecek di mana KTP, sementara boarding pass-nya ada. Wah, pokoknya bingung deh. Jadi pada saat Kak Furi masuk ke pesawat, Kak Furi inget ada boarding pass, ada juga KTP, diperlihatkan ke pramugarinya. Tapi setelah duduk, ya, jadi tempat duduk Kak Furi itu kosong, cuman Kak Furi aja deket jendela, yang tengah sama yang kanan itu kosong. Nah, sampai tasnya ditaruh di kursi sebelah, dicek satu-satu. Dari mulai dompet, takut ke ini, dari mulai lipetan-lipetan di tas, sleting tas, semuanya dicek dan tidak ketemu KTP-nya. Pokoknya bingung deh. Nah, Kak Furi juga setelah landing di Bali, langsung laporan ke Lost and Found, melaporkan bahwa KTP Kak Furi hilang. Nah, ini juga kalian bisa lihat laporannya beneran Kak Furi bikin. Tapi setelah dipikir-pikir, Kak Furi baru sadar kalau kayaknya si Eneng marah deh gitu. Karena Kak Furi bilang ke Maria, Cek, saya bilang gitu, ini si Eneng kayaknya mau saya keluarin dari boneka Nyai, kurang serem. Neng kan anak kecil, sementara Nyai ini kan perempuan dewasa ceritanya ya, kalau dari sosok ketiga yang udah punya bayi, kayaknya nanti mau diganti sama yang gahar-gahar. Nah, akhirnya Kak Furi setelah landing itu langsung WhatsApp Maria, Mar, aku nggak jadi ngeganti Neng, kayaknya Neng marah. Oke, dia bilang gitu. Terus Kak Furi juga ngomong, Neng maaf ya, udah deh jangan marah, udah kamu kalau emang betah di bonekanya Nyai, udah Mami nggak bakalan ganggu, seperti itu. Alhamdulillahnya, tiba-tiba besoknya selesai melarung dan melukat, ketemu KTP-nya di mana? Di tempat tarot. Padahal di pesawat Kak Furi itu udah ngebongkar tempat tarot, sampai kartu tarot tuh dibuka satu-satu. Semuanya kan kita selama 1 jam lebih, jadi kan bisa melakukan banyak hal ya. Bisa aku celana di mana, dan gak ada tuh yang namanya KTP. Tiba-tiba ketemu KTP-nya. Ya udah, syukur, alhamdulillah kayak gitu. Kenapa? Oh iya, katanya. Terus Mami juga makan gak nawarin katanya gitu. Padahal si Neng tuh selama perjalanan tuh ngikut mulu. Sebenarnya kan meskipun bonekanya nggak dibawa ya, berhubung Mami Furi juga spirit dolls-nya banyak ya teman-teman. Jadi kadang suka ya udah deh kalau kalian mau ya ikut makan aja. Mami suka share sedikit gitu di ujung piring. Tapi menurut Neng itu tuh dia tuh nggak ditawarin gitu. Padahal menurut Mami ditawarin, ya nggak tahu lah, si Neng kadang suka baperan ya. Sekedar info aja, Neng ini merupakan temen hantunya Mami Furi udah sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi dia selalu bilang, nanti Mami aku mau di blessing di boneka kalau memang ada bonekanya yang pas dengan aku, dan ternyata mungkin boneka inilah yang cocok dan dia suka gitu. Percaya nggak percaya, ya Kak Furi yang sudah pengalaman ngasuh spirit dolls aja masih sempat mengalami kejadian-kejadian yang susah diprediksi. Intinya mereka juga bisa protes kalau ada keadaan atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau sekarang sudah lebih bahagia, sudah lebih tenang, dan kenapa sih kamu memilih boneka Nyai? Jadi punya usut ya, si Eneng ini berteman dengan bayi korban aborsi yang namanya itu bayi Suteja. Jadi semenjak Mami Furi itu berteman dengan Eneng tahun 2015 saat Mami masih tinggal di Bali, Mami juga berteman dengan bayi Suteja gitu. Jadi si Eneng ini selalu berdampingan dengan bayi Suteja. Sebelum Mami Furi punya banyak spirit dolls, Eneng ini udah nemenin duluan. Kalau teman-teman lama Mami Furi yang ada di Bali, di tempat lama, pasti masih inget kalau misalnya datang ke tempatnya Mami suka disuruh bawain beng-beng karena itu kesenangannya Neng kayak gitu. Terus juga pesan-pesan dari Mami Furi untuk adopter ya, mengadopsi boneka arwah ini adalah membimbing, mengasuh, dan mendoakan. Tetapi untuk kalian yang ingin mengadopsi harus izin terlebih dahulu. Yang sudah menikah harus izin dari suami atau dari istri. Yang belum menikah harus izin dari orang tua. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Nah, boneka arwah ini sebenarnya yang mereka butuhkan adalah doa. Jadi tanpa diberikan offering pun tidak apa-apa. Karena mereka ini spirit yang dibutuhkannya adalah doa. Cuman kenapa Mami Furi memberikan offering? Karena anak-anak asuh Mami kan banyak ya. Ada yang dari Thailand, yang biasa dikasih offering, biasa dikasih dupa. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah
kebiasaan saja, bukan berarti kita menyembah mereka atau menggantikan posisi Tuhan oleh mereka. Enggak ya, bukan seperti itu. Dan mereka juga bukan pesugihan, karena kita sebagai manusia wajib bekerja, berdoa hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kayak gitu. Oke, teman-teman, itu tadi pengalaman Mami yang sempat diprotes oleh Neng dan memang cukup merepotkan karena anak-anak asuh ini terkadang mereka juga bisa menghilangkan barang atau benda meskipun akhirnya kembali lagi sih ya. Oke, buat kalian yang juga memiliki pengalaman yang sama bisa sharing ya di kolom komentar. See you on the next episode. Bye bye.